Bang, saya terkena Dismon, padahal subscriber udah 60.000. Kenapa ya bang ya? Satu lagi, bang, saya gagal monet. Padahal konten saya semuanya original, tidak ada musik dan tidak ada apa-apa. Artinya upload video, setelah itu diedit sedikit, memang ada editing, tapi ternyata gagal monet dengan alasan konten yang digunakan ulang. Ini jadikan satu pembelajaran ya, ada apa sebenarnya. Dan ini sebenarnya yang gagal monet ini sudah 3 hari yang lalu, dan kebetulan banding dan bandingnya akhirnya disetujui. Ya, bandingnya disetujui. Oke. Kalau di YouTube bos, kalau di YouTube ada kemungkinan disetujui. Karena kebetulan yang bertanya ini yang satunya juga yang 60.000 subscriber ini juga TikToker. Ya, kebetulan juga TikToker. Dan penghasilannya lumayan loh bos. Di TikTok itu sudah sekitar 13 jutaan. Jadi kita akan bahas supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua ya. Di YouTube ini kan untuk sistemnya perpaduan antara sistem otomatis scan AI. Setelah itu keputusannya tetap ada di timnya YouTube ya. Keputusannya ada di timnya YouTube. Apakah benar ini terjadi konten yang digunakan ulang? Dan ternyata setelah semuanya clear, konten original ini secara otomatis bandingnya lebih gampang. Beda dengan yang di TikTok. Ya, yang di TikTok itu tim penilai ya, tim penilainya semuanya perwakilannya ada di Indonesia bos. Ya, ada di Indonesia. Yang menilai kontenmu itu melanggar, konten digunakan ulang, ataupun apapun itu alasannya, itu yang menilai adalah yang ada di Indonesia, timnya yang ada di Indonesia. Jadi seakan-akan lebih ketat. Ya, seakan-akan TikTok itu lebih ketat daripada YouTube. Padahal apakah SDM TikToknya yang di Jakarta ini sudah ada SOP-nya? Jawabannya sudah. Ya, jawabannya sudah. Pasti setiap perusahaan itu pasti ada SOP-nya. Yang jadi pertanyaan sekarang ini Indonesia bos. Ini Indonesia. Jangankan ke orang lain. Indonesia ini sudah terkenal teman makan teman. Walaupun itu ya bukan pelanggaran, kadang-kadang ada sentimen itu bisa dianggap melanggar kalau di TikTok. Padahal videonya semuanya original. Sudah sebaik mungkin menggunakan ini video, sudah diedit, tapi tetap itu dianggap pelanggaran. Dan kalaupun banding itu kecil kemungkinan untuk disetujui. Bahkan ya ada yang komisinya sudah miliaran itu nggak bisa ditarik, harus nunggu 9 bulan. Saya nggak tahu dengan alasannya karena saya juga baru masuk ke dunia TikTok, dan di sana ternyata ya banyak sekali yang merasa dirinya guru, berbagi jual-jual e-book. Ternyata yang terjadi apa? E-book itu memang cuma flexing, penghasilan segini, setelah diterapkan ya sama aja nol bos, sama aja nol. Nggak di YouTube, nggak di TikTok, sama aja. Tetapi SDM-nya kalau di TikTok ini berhubungan langsung dengan SDM-nya Indonesia, karena karyawannya TikTok juga bukan orang yang berpengalaman. Mungkin dari segi pendidikan iya, tapi kalau dari segi pengalaman kadang-kadang ya dengan usia-usia segitu masih teman makan teman juga. Walaupun nggak kenal, apalagi nggak kenal ya, tidak pelanggaran dibikin pelanggaran dan segala macam. Dan biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mencari pelanggaran di konten kreator itu yang mungkin komisinya yang gede. Dari komisi yang dianggap melanggar itu, kalau memang benar-benar tidak bisa ditarik, ujung-ujungnya apa? Yang membuat klaim dan kebijakan, bukan yang membuat klaim ya, yang menilai itu atau karyawannya itu dapat 10%. Misalnya totalnya ada 10 miliar, 10% berapa? 100 juta. Saya lama kok di dunia itu bos. Jadi nggak usah heran ya. Jadi itu ya jawabannya ya, itu jawabannya. Jadi kalau ditanya di TikTok dengan di YouTube itu lebih enak mana? Saya belum ke arah ke sana, tapi kalau nyamannya soal pelanggaran memang di YouTube. Tapi kalau di TikTok memang ketat luar biasa, apalagi yang menilai timnya Indonesia ya. Karyawannya adalah orang-orang Indonesia. Terus ada lagi yang bilang kata seperti yang kita bahas kemarin, katanya YouTube, katanya TikTok, algoritma, bocoran dari karyawan YouTube, bocoran dari karyawan TikTok, nggak ada itu ya. Sekali lagi nggak ada. Bang kok pakai kacamata panas bos? Itu nggak ada, itu hanya akal-akalan aja. Sudahlah, ini dunia akal-akalan di dunia konten kreator ini. Jadi bagi yang gagal monet, ya bagi yang gagal monet dan itu subscribernya Insan Tutor sudah lama,
tunjukkan aja buktinya. Kalau memang itu subscribernya Insan Tutor lama, mungkin subscriber dari 1 tahun yang lalu, kamu screenshot, kamu pernah komen di sana 1 tahun yang lalu, artinya subscriber lama. Nanti akan saya bantu, ya. Tapi kalau mungkin baru ketemu videonya Insan Tutor baru sehari, baru 2 hari, setelah itu mungkin minta tolong, bukan saya tidak mau membantu ya. Saya prioritaskan dulu yang memang 1 subscriber lama, yang kedua memang itu adalah member VIP. Ya, member VIP. Karena member VIP ini kan bayar, Bos. 500.000. Member reguler juga bayar 50.000. Yang tidak mau bayar, banyak video kan yang gratisan. Tetapi ya itu harus tahu diri juga, tahu posisi juga. Yang gratisan langsung mau dibantu, sedangkan saya harus meninggalkan member-member VIP, ya mohon maaf, nggak bisa, Bos. Ya nggak bisa, ini dunia abal-abal nih. Jadi siapa yang menghasilkan biasanya ya itu yang akan ditolong duluan. Bukan berarti kita nggak punya simpati, kita nggak punya empati, enggak. Ya karena biasanya yang bukan member ini kan lebih barbar. Ada aja kelakuannya. Untuk jadi member VIP ya sudah, di kolom komentar itu ada, ya di kolom komentar ada. Yang saya kasih pin itu hubungi, ya nggak usah mikirkan subscriber urusan saya, fokus saja di pembuatan video. Dan bagi teman-teman ya yang videonya mungkin, yang videonya saat ini aturan TikTok ya, aturan YouTube yang terbaru ya, aturan YouTube yang terbaru itu kan short bisa 3 menit ya, short bisa 3 menit. Tetapi teman-teman kalau punya video 3 menit, saya sarankan masukkan aja ke video reguler, tidak usah dimasukkan ke video short. Itu nanti yang saya takutkan ya, yang saya takutkan rekomendasinya masuk ke feed short, videomu jadi sepi juga ujung-ujungnya. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Apapun kata-kata saya, kalau ada hal positif ambil, kalau enggak ya udah buang. Terus satu lagi, seandainya video-video lamamu sudah nggak ada view, sekali lagi copy linknya, taruh di deskripsi video terbarumu, dan itu butuh waktu ya, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, itu nanti baru ada pergerakan. Bukan sekarang ambil link video lama, taruh deskripsimu, setelah itu besok viewmu langsung ada lagi, bukan seperti itu. Jadi nggak usah ditanyakan lagi. Dan kebetulan ada lagi pertanyaan. Ini yang banyak dialami ya, yang banyak dialami oleh konten kreator pemula. Bang, bantu saya. Saya pengajuan monet sudah 1 minggu belum ada kabar. Bang, bantu saya. AdSense, bukan AdSense ya. Intinya adalah langkah pertama, langkah kedua. Langkah pertama persyaratan sudah centang ya. Langkah kedua juga udah centang. Langkah ketiga ada yang nunggu 3 hari, bahkan ada yang nunggu 1 minggu. Itu belum diterima juga, belum dapat kabar dari YouTube bahwasanya diterima menjadi program partner YouTube. Apakah saya bisa membantu? Ini berat ya, ini berat. Kok bisa berat, Bang? Kenapa? Itu urusannya dengan sistem, Bos. Kalau di langkah yang ketiga Anda belum diterima, itu Insan Tutor nggak bisa apa-apa. Kalau ada yang bilang, bisa Bos, saya tolong biar 1 kali 24 jam nanti diterima menjadi program partner YouTube, injek aja lehernya itu, kepalanya injek dah itu. Nggak bisa itu. Ya siapapun, sejago apapun dia, untuk menentukan langkah ketiga supaya centang, supaya tetap dapat jawaban, secepatnya mendapatkan jawaban, diterima menjadi program partner YouTube atau tidak, langkah ketiga itu tidak ada yang bisa membantu. Itu adalah mutlak keputusan YouTube. Kalau ada yang bisa membantu, punya kaki kan? Punya, Bang, jejel no cangkeme. Ya, kalau ada yang bisa membantu. Itu tidak ada yang bisa membantu. Jadi jangan hubungi Insan Tutor kalau yang berhubungan dengan langkah ketiga. Kecuali saya punya akses langsung ke pemilik YouTube juga enggak. Syaratnya cuma 1 aja yang bisa membantu itu. Ya. Apa, Bang? Bisa bantu berarti Insan Tutor? Bisa. Kamu beli sahamnya YouTube dulu, terus setelah itu bikin aturan baru. Aturan yang hanya berapa? Aturan yang hanya berlaku untuk kamu sendiri. Oke, sehat selalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.